Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-nafsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillah ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikra wa khususan khasatan ila muslimata kitab tahiyya wa tarhim Sayyid Afandi Muhammad wa jami' talmidhi wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tahliyah wa Targhib ya. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan sifat hilmu atau sifat bijaksana. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid-dharain amin. Al-hilmu utawi iki kubab nerangake sifat aris. Al-hilmu utawi iki kubab nerangake sifat aris. Al-hilmu utawi kang aran sifat aris. Al-hilmu utawi kang aran sifat aris. Wa ya hilmu. Wa ya hilmu iku antadbuta. Iku antadbuta yen to mlanggeri sira. Iku antadbuta yen to mlanggeri sira. Mlanggeri namsaka ing awak sira. Namsaka ing awak sira anhai janil godobi. Anhai janil godobi saking tangine sifat muring-muring. Anhai janil godobi saking tangine sifat muring-muring. Bi antara hama kelawan gambare yen to welas sira. Bi antara hama kelawan gambare yen to welas sira. Welas al-jahila. Al-jahila ing wong kang bodho. Al-jahila ing wong kang bodho. Sianatan krana ngreksa. Sianatan krana ngreksa laka maring sira. Laka maring sira. An musakalatihi. An musakalati saking bandingi jahil. An musakalati saking bandingi jahil. Wa ta'afwa lan yen to ngapura sira. Panta'afwa lan yen to ngapura sira an adwika. An adwika saking musuh sira. An adwika saking musuh sira. Ma kudratika
ma kudratika sartane kuwasa sira ma kudratika sartane kuwasa sira alaihi ing atase aduwe kang alaihi ing atase aduwe kang amalan krana nglakoni amalan krana nglakoni aman krana nglakoni bikolihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi bikolihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam dawuh Kanjeng Nabi rupane idza qadata ari kalane kuwasa sira idza qadata ari kalane kuwasa sira ala adwika ing atase musuh sira ala adwika ing atase musuh sira ya faj'al mongko dadekna sira faj'al mongko dadekna sira al-afa ing pangapura al-afa ing pangapura syukron ing syukur syukron ing syukur lil kudrati maring kuwasa lil kudrati maring kuwasa alaihi ing atase afan alaihi ing atase afan. Jadi babnya ini menerangkan tentang sifat khilmu atau bahasa Jawanya itu aris, bahasa Indonesianya itu bijaksana. Nah, khilmu itu apa? Khilmu atau bijaksana itu adalah merupakan sikap menjaga diri dari luapan rasa marah. Jadi ketika kita itu marah, kita bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri. Memang manusia itu diberi oleh Allah yaitu sifat marah. Semua orang dikasih sifat marah. Namun ketika kita itu marah, kok kita bisa mengontrol diri, tidak sampai kemarahan kita itu menjadi-jadi. Maka berarti di dalam diri kita itu ada sifat khilmu atau sifat bijaksana. Nah, dengan gambaran yaitu kita itu mengasihi orang-orang bodoh. Agar apa? Agar kita itu tak perlu untuk menjawabnya. Jadi ketika itu kita berdebat atau bertengkar dengan orang yang bodoh, kita harus punya rasa kasih sayang kepada mereka. Maka dengan sebab rasa kasih sayang yang kita lakukan kepada mereka, kita tidak perlu untuk menjawab perkataan orang bodoh tersebut. Serta kita mau memaafkan terhadap musuh-musuh kita. Ketika ada orang yang memusuhi kita memaafkan. Nah, padahal kalau memang kita ini menghendaki untuk membalas kejahatan atau kezaliman musuh-musuh kita terhadap kita mampu. Namun kita tidak melakukan pembalasan. Justru yang kita lakukan adalah apa? Mengampuni mereka. Nah, ini tadi kita lakukan atas dasar yaitu mengamalkan atau menjalankan
perintahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda dengan perkataannya, yaitu idza qadarta ala adwika waja'al afa syukran lil qudrati alaihi. Jadi ketika kamu itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kejahatan atau kezaliman musuh-musuhmu, maka syukurilah hal tersebut dengan cara yaitu mengampuni kezaliman mereka, mengampuni kejahatan mereka kepadamu. Nah, watah takiro lan yen to ngesorake sira. Watah takiro lan yen to ngesorake sira. Al musi'a ing wong kang lakoni ala. Watah takiro lan yen to ngesorake sira al musi'a ing wong kang nglakoni ala. Al musi'a ing wong kang nglakoni ala as-safiha kang mendu. As-safiha kang mendu. As-safiha kang mendu liya'takida krana nekotake. Liya'takida krana nekotake anahu ing temen sedene kelakuan. Anahu ing temen sedene kelakuan iku manaka ora nyegah ing sira. Iku manaka ora nyegah ing sira. An ijabati sangking nyembadani musik. An ijabati sangking nyembadani musik. Ilahua angin nginane ilawa anginginane musik. Ilawa anginginane musik. Anahu temen setune musik. Anahu temen setune musik. Iku aleka ing atase sira. Iku aleka ing atase sira. Wa taba'u dikalan oleh ngedohi sira. Wa taba'u dikalan oleh ngedohi sira minatahali saking gawe pepaes. Minatahali saking gawe pepaes bisurati kelawan bentuke musik. Bisurati kalan bentuke musik. Nah, sekarang ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan dan dia itu bodoh, belum mengerti bahwasanya perkara yang ia lakukan itu merupakan perkara yang dilarang oleh agama, maka hinakanlah mereka. Maksudnya jangan sampai kamu sok akrab dengan dia, tapi bagaimana jauhilah mereka.
supaya apa? Dia itu sadar akan kejahatan yang ia lakukan, akan kemaksiatan yang ia lakukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan, kok kita semakin jauh kepada mereka, maka dia akan merasa kenapa kok orang ini semakin tidak menyukaiku. Apakah ada yang keliru dariku? Maka dengan seperti itu, insya Allah nanti lama-kelamaan dia akan tersadar dari kekeliruan yang ia lakukan. Jadi umpama kok biasanya diundang itu kita mau oleh dia, tapi ketika dia itu melakukan kejahatan atau kemaksiatan atau pelanggaran agama, setelah itu ketika kita diundang tidak mau mendatanginya, ini akan menjadikan dia tersadar dari kekeliruan yang ia lakukan. Dan janganlah sampai kita itu meniru apa yang ia lakukan. Janganlah sampai kita itu meniru kelakuan jelek yang ia lakukan. Jadi intinya wa tahkiram musi'a safiya liyata kita anoma manaka ijabati ila wa ana alaika wa tabautika minal tahali bisyati, yaitu engkau itu menghinakan orang hina yang bodoh, agar apa? Yaitu meyakini bahwa tidak ada yang mencegahmu dari memenuhi panggilannya kecuali bahwa kamu tidak menyukainya, dan engkau berusaha untuk tidak berperilaku sepertinya. Qala dawa sapa asairu kiai sair. Qala dawa sapa asairu kiai sair. Ada seorang penyair berkata, idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati asukutu. Sakatu ngani safi fadunna anni ayibtu ani jawabi wa ma ayitu. Idza nataqa arikalane ngucap. Idza nataqa arikalane ngucap sapa asafihu wong kang mendhu. Sapa asafi wong kang mendhu ya fala tujibhu mongko aja njawab sapa sira ing safeh. Fala tujibu mongko aja njawab sapa sira ing safeh. Fa khairun mongko iku bagus. Fa khairun mongko iku bagus min ijabati tinimbang jawab safeh. Min ijabati tinimbang jawab safeh asukutu utai meneng. Nah sakatu meneng ingsun. Sakatu meneng ingsun anis safihi saking wong kang mendhu. Anis safihi saking kang mendhu fadzuna mengko nyono sapa safeh. Fadzuna mengko nyono sapa safeh ani ing temustune ingsun iku ayitu apa sapa ingsun. Iku ayitu apa sapa ingsun ani jawabi saking jawabi. Ani jawabi saking jawabi. Wa ma ayitu lan ora apa sapa ingsun. Wa ma ayitu lan ora apa sapa ingsun. Jadi ada seorang penyair yang mengatakan ketika seorang bodoh itu berkata, maka jangan membalasnya. Jadi ketika ada orang yang bodoh kok
mengajak debat sampean, maka jangan dibalas omongannya. Kenapa? Karena dia itu berbicara tidak berdasarkan nalar yang sehat, akal yang sehat, tidak berdasarkan dalil. Namun dia itu berbicara semaunya nafsunya, semau nafsunya. Jadi kalau kita balas, ini malah nggak karu-karuan. Jadi yang lebih baik dari membalas ucapannya itu adalah diam. Mending kamu diam, nggak usah kamu layani, nggak usah kamu ladeni. Bahkan dikatakan lagi yaitu sakatu anisafi faduna ani ayitu ani jawabi wama ayitu. Jadi ketika kita itu diajak debat, dijak bantahan oleh orang-orang bodoh, kamu diam saja, nggak usah kamu jawabi sampai dia itu akhirnya karena kamu tidak menjawab perkataannya, dia menyangka bahwasanya kamu itu memang tidak mampu untuk membalasnya, padahal tidak demikian adanya. Wan ta'rifa, terusnya ya, wan ta'rifa, wa anta arifa lan yanto warosiro, wa anta arifa lan yanto warosiro kodroman ing derajate wong, kodroman ing derajate wong huwa kang utaiman iku a'la luwih luhur mingka tinimbang sira, watarfa lan yentong luhurake sira, kodroka ing derajat sira, aman saking wong dunaka kang saandhap sira, watatafaddolan lan yen to ngutamaake sira, ala nadhirika ing atase pepadhan sira, Jadi hendaknya kamu itu tahu derajat orang yang seatasmu, dan seharusnya kamu itu menjaga wibawamu dari orang sebawahmu dan mengutamakan orang yang sepadan denganmu. Jadi ketika kita itu berinteraksi dengan orang yang seatas kita, seharusnya kita itu menghormatinya, memuliakannya, dan mengikuti apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Nah, ketika kita itu berinteraksi dengan orang yang sebawah kita, maka kita harus mengasihi mereka, harus berbelas kasih dengan mereka. Dan janganlah kita ketika dia itu berbicara, berdebat dengan kita, maka janganlah kamu jawab perkataan-perkataannya. Kenapa? Yaitu tadi, banyak orang yang sebawah kita, apalagi yang masih bodoh, itu perkataannya itu tidak berdasarkan akal sehat, tapi berdasarkan nafsu. Maka jagalah wibawamu
kepada mereka. Dan seharusnya kita itu mengutamakan dengan orang yang sepadan dengan kita. Jadi kalau mungkin ada dari orang yang sepadan dengan kita itu mungkin berbuat salah, melakukan kesalahan kepada kita harus berusaha mengampuni kesalahannya. Nah, qala dawu sapa asairu kiai sair. Qala dawu sapa asairu kiai sair. Saul zimu namsi safhan kuli mudnibin wa in kathurat minhu ilayya jaraimu. Faman nasu illa wahidun min thalathatin sarifun wa masrufun wa mithlu muqawimun. Fa'amal ladzi fawqi fa'arifu qadrahu wa atba'u fi al-haqqa wal haqqu lasimun. Wa amal ladzi duni fa'lamu taiban asunu bi irdi wa illa malaimun. Wa amal ladzi mithli fa'inzala aw hafa tafaddaltu annal fadla bil fakhri hakimun. Saul zimu bakal netepake ingsun. Saul zimu bakal netepake ingsun namsi ing awak ingsun. Namsi ing awak ingsun. Asabha ing ngapura. Mang angkuli mudnibin saking saben-saben wong kang dosa. Angkuli mudnibin saking saben-saben wong kang dosa. Nawain kathurat lan senajan akeh. Wan kathurat lan senajan akeh minhu saking mudnibin. Minhu sang mudnibin ilaya maring ingsun apa ajaraimu pira-pira dosa. Jadi dikatakan oleh Kiai Sair, aku itu akan senantiasa memaafkan tiap-tiap pendosa, meski dosa-dosanya itu padaku amat banyak. Faman nasu mongko utai menungso iku ila wahidun angin siji. Min thalathatin saking wong telu. Sarifun rupane wong kang mulya. Wa masrufun lan wong kang den mulyaake. Wa mithlun lan wong kang madani. Mukawimun tegese wong kang madani. Ya, seterusnya perkataan Kiai Sair bahasanya manusia itu tidak ada kecuali satu dari tiga macamnya orang. Jadi, pertama apa? Yaitu sarifun, orang yang mulia. Nah, yang kedua yaitu masrufun, orang yang dimuliakan. Nah, yang ketiga yaitu wa mithlun muqawimun, orang yang sepadan. Jadi tidak ada satupun manusia itu kecuali apa? Salah satu dari tiga golongan, yaitu orang yang mulia, orang yang dimuliakan, dan sepadan. Nah, fa'amalati mongko anapun utai wong. Fauqi kang sak dhuwur ingsun. Ya fa'arifu. Iku fa'arifu mongko weruh ingsun. Qadrahu ing derajate alladzi.
derajat qadrahu ing derajate alati watbau lan manut sapa ingsun watbau lan manut sapa ingsun ta watbau lan manut ingsun yo nggih kenging nggih yo panggihane fangile niku ingsune dadi fangile lapat watbau lan manut ingsun fi ing dalem alati al-haqqa ing perkara kang hak al-haqqa ing perkara kang hak wal haqqu utahe perkara kang hak wal haqqu utahe perkara kang hak iku lazimun wajib den nut. Jadi adapun orang yang seatasku semisal orang tua kita gitu, guru-guru kita, para ulama, maka orang yang seatasku, maka aku mengetahui keadaannya, maka aku mengetahui keadaannya atau kadarnya. Jadi aku mengetahui keadaannya dan aku itu mengikutinya dalam kebenaran. Jadi apapun yang beliau katakan dari kebaikan, dari kebenaran, maka kita mengikuti nasihat-nasihat beliau. Nah, sementara kebenaran itu adalah suatu keharusan yang harus diterima dari manapun datangnya, siapapun yang mengatakan asal itu merupakan kebenaran kita harus terima. Makanya ada perkataan atau makalah unzur maqal wala tangzir mangkol. Jadi uzur maqal wala tangzir mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wa amaladi anapun utai wong duni kang saandhap ingsun iku fa'ah lamu mongko aris ingsun daiban halih langgeng asunu ngreksa ingsun bi kelawan alladzi irdi ing prawira ingsun wa in lamalan senajan nacat sapa laimun wong kang nacat Nah, kemudian Kiai Syair meneruskan syairannya dengan mengatakan wa amalati duni fa'alamu taiban asunu bi irdi wa in lamalaimun. Sedang orang yang sebawahku, mungkin adik kelas ataupun adik kandung kita sendiri gitu, ataupun mungkin orang yang keilmuannya itu di bawah kita, maka sedang orang yang sebawahku, maka aku senantiasa yaitu bersikap bijak, bersifat aris dengannya. Aku menjaga wibawa meski ada yang mencaci, belum tahu mungkin dia itu mencaci maki kita, mengolok-olok kita, maka kita harus selalu bersifat khilmu. Kita harus memaafkan mereka. Kita harus berbelas kasih kepada mereka. Tinggalkan, nggak usah kamu jawab perkataan-perkataannya. Kita harus tetap menjaga wibawa kita. Wa amaladi anapun utai wong mithli kang madani ingsun fa inzala mongko iku lamun luput
sapa aladzi au hafa utawa luput sapa aladzi ya au hafa utawa luput sapa aladzi tafadhol tu mongko gawe kemurahan ingsun tafadhol tu mongko gawe kemurahan sapa ingsun anal fatla krana temestune fadl anal fatla krana temestune fadl bil fakhri kelawan sifat agung bil fakhri kelawan sifat agung iku hakimun wicaksana. Nah, sedang orang yang sepadan denganku, mungkin keilmuannya sama, keilmuannya sama dengan kita, maka atau masalah umurnya itu sama dengan kita, maka apabila dia itu berbuat kesalahan, maka kita itu harus bersikap murah hati, harus memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan sesungguhnya murah hati disertai sifat agung itu adalah merupakan apa? Kebijaksanaan. Nah, sekarang tentang keutamaan sifat hilmi dan contohnya yaitu al-hilmu itu adalah apa? Hilmu itu adalah sebagai penahan diri. Sifat hilmu itu sebagai penahan diri dari gejolak marah, yaitu suatu kondisi yang pertengahan antara dua sifat negatif, yaitu apa? Marah dan hina. Nah, jika seseorang itu terpancing emosinya tanpa berpikir lagi, maka ia hina. Nah, sebaliknya jika ia itu bersikap sabar, pada ia itu mampu untuk membalas, maka kesabarannya itu bernilai positif. Al-hilmu itu sering disebut juga dengan rifqah atau lemah lembut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Nah, sikap hilmu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Artinya firman Allah tadi adalah dan apabila orang-orang bodoh kok menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan walladzina la yashhaduna az-zura wa idza maru billahi maru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, sekarang contoh sifat ilmu yang ada dalam kehidupan Rasulullah SAW itu bagaimana? Nah, coba kita tengok kisah perjalanan Rasulullah SAW di dalam Rasulullah SAW itu di dalam kehidupannya bersifat ilmu. Jadi dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, suatu saat itu ada seorang badui kencing di dalam masjid.
Nah, kemudian orang-orang yang ada di situ tuh bangkit untuk memukulnya, untuk memukul orang Badui tersebut. Tetapi Rasulullah SAW itu melarang orang-orang untuk memukul orang Badui tersebut, dan beliau bersabda, biarkan dia, tuangkanlah pada kencing itu setimba air. Nah, sesungguhnya aku itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nah, begitu juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, saya itu pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Nah, waktu itu beliau itu membawa selimut najron yang tebal pinggirnya, dan bertemu dengan seorang Badui. Nah, kemudian si orang Badui ini menarik-narik selendang beliau dengan kuat. Nah, saya akhirnya sampai melihat leher beliau itu terdapat bekas ujung selimut karena kerasnya tarikan orang Badui itu. Nah, kemudian ia itu berkata, maksudnya orang Badui itu berkata, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menoleh kepada orang Badui itu sambil tersenyum. Beliau itu menyuruh untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan orang Badui itu. Nah, itu contoh sifat khilmu yang ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, sekarang perbedaan al-khilmu, sifat al-khilmu dengan sabar itu apa? Jika ada seseorang yang marah, kemudian kok ia itu mampu meredam dan menghentikan emosinya, maka orang tersebut itu belum mencapai derajat khilmu. Nah, sekarang keutamaan sifat khilmu itu apa saja? Pertama, keutamaan sifat khilmu. Sifat khilmu itu merupakan akhlak yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ya, jadi sifat khilmu itu merupakan apa? Akhlak yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya di dalam dirimu, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Apa? Yaitu santun dan sabar. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, kedua, diharamkannya neraka oleh Allah. Maksudnya orang yang mempunyai sifat khilmu itu diharamkan untuk masuk neraka oleh Allah. Di neraka itu diharamkan pada setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bersikap lemah lembut, lunak, dan suka mempermudah. Nah, yang nomor 3, terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, saya itu mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, siapa saja yang terhalang untuk bersikap lemah lembut atau khilmu, berarti yaitu terhalang untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Nah, yang nomor
4, keutamaan sifat ilmu yaitu membuat jadi indah. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu beliau itu bersabda, sesungguhnya bersikap lemah lembut dalam sesuatu itu berarti memperindah,nya, dan tidak adanya sikap lemah lembut dalam sesuatu berarti memperjeleknya. Nah, sekarang bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW? Jadi ketika Rasulullah SAW itu duduk bersama para sahabatnya, itu ada seorang pendeta Yahudi yaitu bernama Zaid bin Sa'nah. Dia itu masuk menerobos saf atau barisan. Lalu dia itu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata kasar, "Bayar utangmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya turunanmu Bani Hashim adalah orang-orang yang selalu mengulur-ulur pembayaran utang." Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu mendengar seperti itu langsung berdiri dan menghunus pedangnya. "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya." Nah, Rasulullah mengetahui sikap Sayyidina Umar dan perkataan Sayyidina Umar seperti itu. Akhirnya beliau berkata, "Bukan berperilaku kasar seperti itu. Aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih utang dengan sopan, dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik." Nah, tiba-tiba pendeta Yahudi tadi itu berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan baik, aku datang kepadamu bukan untuk menagih hutang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Aku telah membaca sifat-sifatmu dalam kitab Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu apa? Sikap lemah lembut saat marah. Dan aku baru membuktikannya sekarang ini. Nah, oleh sebab itu aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang muslim yang miskin." Nah, itulah ya kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, sang teladan yang telah dipuji oleh Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Nah, kelembutan dan kesabaran dijadikan sebagai manhaj dalam berdakwah. Nah, ucapannya lembut, sikapnya lembut, dan perilakunya dalam semua aktivitas dakwahnya adalah kelembutan, kecuali sikap yang membutuhkan ketegasan yaitu seperti dalam menegakkan hudud dan berperang melawan kufar penyerang. Jadi kelembutan itu merupakan akhlak yang mampu mendekatkan manusia kepada Islam. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya apa? Artinya firman Allah tadi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka itu menjauhkan diri
sekelilingmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Tahrir Targhib hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.